Wow, hai. Over the weekend, 7 tahun kemudian. Sama gue lagi Tio. Dan mari berbicara soal kehilangan. So, gue baru aja mengalami kehilangan. Ya, sebenarnya sih udah bukan sekali ya. Ini udah sekian kalinya. Tapi dalam satu waktu semuanya akhirnya diambil gitu. Dan apa ya, menjelang hari-hari hal itu diambil, entah gimana tuh ada apa ya, kenangan di situ. Kayak di Agustus ini gue kehilangan teman-teman kerja yang udah barengan sekian tahun untuk kesekian kalinya. But it's quite hurtful karena gue kehilangan semuanya dan gue harus tabah gitu. Dan nggak jauh dari kejadian kehilangan teman-teman itu, gue kemudian kehilangan hal lain, pekerjaan misalnya gitu, yang sudah gue tekuni sudah lebih dari 3 tahun. Hari ini gue masih kerja, cuman bukan lagi bekerja yang seperti sebelumnya gitu. Flow-nya baru dan segala macam, fokusnya baru dan segala macam. Dan gue ngerasa meskipun gue mengerjakan untuk level yang lebih atas, tapi tetap saja gue bukan level itu gitu, secara titel ya, appearance-nya. Tapi kemudian gue memaknai begini, kehilangan itu sungguh besar, sangat-sangat besar, sungguh sangat besar. Bahkan gue baru tadi kejadiannya gitu, gue tahu ada seorang yang mungkin akhirnya oke, kita just gone for good, we like okay, it's I think both of our chapter have a full stop here and we're gone gitu. Lalu kemudian gue mulai memahami begini, jadi hari itu gue merasa kehilangan, tapi sesungguhnya jeda sekitar 3-4 minggu mungkin sesungguhnya akan tergantikan gitu. Jadi rasa kehilangan itu emang nggak berlama-lama gitu ya, tapi ada hal-hal yang memang sekiranya hal itu yang memang fundamental itu diambil begitu saja, tak bersisa, dicabut habis, sampai gue merasa kayak gue gak punya apa-apa lagi sekarang gitu. Terpuruk hampir 6 bulan kayak gitu. Terus gue belum ke psikolog anyway, gue pengen banget ke psikolog to be honest. Gue pengen banget retret, gue cuma mau cleanse up aja karena menurut gue semua itu painful. Tapi kemudian itu digantikan, dan gue tidak lagi banyak beradaptasi. Gue menerima itu dengan penuh sukacita, syukur, damai, dan ya mari kita terus berjalan seperti itu, karena hidup terus berjalan ya guys. Udah bulan Agustus, melewati 2 bulan dari pertengahan 2005. Jujur Januari itu adalah awal bulan yang berat banget buat gue. Gue bilang, gue udah kehilangan semuanya, lo ambil aja apa yang menurut lo perlu diambil, ambil aja. Nyawa gue mungkin boleh, gue sudah mengikhlaskan gitu loh. Kalau lo menurut lo semua hal lo ini, gue bilang Tuhan ya maksudnya, kalau menurut lo semua ini sudah layak diambil, nyawa gue aja sekalian gitu, udah layak kan? Siapa tahu gitu loh. Enggak gitu, gue hanya diminta untuk menunggu hampir setengah tahun, dalam bahkan sudah level keputusasaan gue udah lebih dari yang mungkin zaman gue gak naik kelas ya, gue udah putus asa lagi. Zaman gue nggak berhasil mewujudkan cita-cita gue udah mulai putus asa lagi. It's more deeper than that. Dan hari itu gue hanya menyadari bahwa oke, ini bukan salah gue, ini keadaan, it's just happen that way gitu. So I'm not dwelling the past, dan ya gue berusaha gitu meskipun hopeless gitu ya. Dan perlahan semua digantiin jujur emang. Dan
Mungkin terlebih sebenarnya kalau digantikan, ada yang digantikan tapi ada juga yang dikembalikan gitu. Kayak misalnya ada hal-hal yang dimana gue itu harus kembali ke hal itu, tapi hal itu emang udah bagus gitu. Jadi emang ya you should put in those good way instead of find another good way like that gitu. Dan gue sangat bersyukur good way-nya ada di mana. Cari aja di medsos gue sebelah mana. Gue tak tahu kok. Nah, tapi jujur rasa syukur gue bertambah memang. Gue di usia gue sekarang, gue cuma bilang oke, tiap malam gue bercerita tentang kehilangan gue satu persatu. Gue bercerita pakai perantara apa ya. Kalau gue pribadi sih saat ini sedang menggunakan doa novena. Bagi teman-teman Katolik pasti tahu kalau ada yang hilang kita tanya siapa ya. Oke, tahu ya. Itu petunjuknya. Karena kita kehilangan, kita bercerita. Gue pikir gue akan menarik vibrasi negatif. Enggak, katanya itu adalah sebuah kepasrahan. Sehingga ada gantinya setiap harinya. Menarik banget ya. Jadi jujur gue pribadi memang percaya tidak semua akan bisa gue miliki selamanya, termasuk hal-hal yang gue perjuangkan. Tapi kemarin itu bener-bener ketika gue merasa oke, gue mau bertahan sedikit, boleh nggak sih gitu. Rupanya kehendak berkata lain gitu, waktu berkata lain gitu loh. Makanya kalau waktu gue nonton sore itu gue sangat-sangat apa ya, gue nggak sedih, nggak, cuman kayak lebih melegakan hati gue karena oke, kita coba lagi, kita ulang dari awal. Dan kali ini waktu tuh tidak menjanjikan apapun. Dia nggak berhenti, dia nggak mundur, dia nggak buru-buru. Dia cuma bilang gue akan nemenin lo, udah gitu. Menurut gue itu dalam banget sih gitu. Dan sekarang kalau tanya, sesungguhnya gue sendiri hanya berpikir gini, ini udah kayak sudah tengah tahun lebih ini kan gue akan bertemu lagi dengan bulan-bulan trauma gue. Karena di tahun 2024 itu traumanya tuh back to back gitu loh. Jadi dari bulan mungkin setelah Juni gitu sampai Desember, traumatisnya panjang banget gitu. Apakah gue akan mengalami hal-hal buruk lainnya? Tentu. Tapi satu hal gue cuma bilang kayak ya gue gak akan menolak itu kalau itu emang terjadi gitu. Cuman memang pastiin dulu ini apa yang hilang. Yang gak penting kah? Ya itu biar aja hilang. Tapi kalau penting kayak kemarin itu gue jujur sangat tertekan. Tapi rupanya itu bukan masalah kehilangan, itu masalah akan ada gantinya. Itu bukan masalah diambil paksa, bukan dihilangkan, tapi itu akan kayak oke, ini nggak buat lo sih menurut gue, yo gue ambil ya gitu. Ambilnya juga mungkin tragis karena gue nggak ngerti gitu loh gitu. This is not for you, okay, let me take it gitu loh. Udah banyak kejadiannya sih gitu. Jadi gue merasa ya udah, it's just gone. Well, I guess that's over the weekend 3 tahun kemudian.